Perkenalkan nama saya Herli Uliman, NPM 2066610456. Mata kuliah bola voli lanjutan. Pada video PowerPoint kali ini saya akan membahas tentang bab 4, sikap dalam permainan, yaitu kejadian dalam permainan. Yang pertama, bola di dalam dan di luar lapangan. Bola masuk. Bola dinyatakan masuk apabila bola menyentuh lantai lapangan permainan termasuk garis-garis batasannya. Namun, untuk melihat bola masuk dan tidak masuk dalam permainan bola voli membutuhkan kejelian dari seorang wasit. Untuk itu, seorang wasit membutuhkan bantuan penjaga garis yang mengawasi garis batas lapangan permainan bola voli untuk menentukan bola masuk dan bola keluar. Bola keluar. Apabila bola yang jatuh masih menyentuh garis area tim, maka bola tersebut dinyatakan masuk dan tim lawan akan memperoleh nilai. Namun jika bola jatuh di luar garis area tim tanpa menyentuh garis area tim, maka bola dinyatakan keluar. Memainkan bola. Setiap tim harus bermain di daerah dan tempat permainan sendiri. Bola dapat dimainkan meskipun dikembalikan melalui daerah bebas, kecuali bola yang telah melewati batas net di daerah bebas secara keseluruhan atau sebagian melalui ruang bagian luar dapat dimainkan kembali dengan batas sentuhan timnya dengan syarat permainan tidak menyentuh daerah lawan. Di sini ada 3 poin sentuhan dalam bola voli. Yang pertama yaitu sentuhan bagi setiap tim, yang kedua sentuhan berturut-turut, dan yang ketiga yaitu sentuhan bersamaan. Sentuhan bola bagi setiap tim. Untuk mengembalikan bola, setiap tim dapat memantulkan atau menyentuh bola 3 kali, kecuali perkenaan pada bola tidak dihitung sebagai satu sentuhan. Akibat sentuhan pertama setelah blok dapat dilakukan oleh setiap pemain, termasuk pemain yang telah menyentuh bola pada waktu memblok. Setelah perkenaan blok, satu tim diperkenakan menyentuh atau memantulkan bola 3 kali untuk mengembalikan. Melakukan kesalahan. 4 pantulan atau sentuhan. Pantulan yang dilakukan oleh tim itu meliputi bukan hanya pantulan yang disengaja, juga pantulan atau sentuhan bola yang disengaja. 2. Sentuhan berturut-turut. Bola dapat menyentuh beberapa bagian dari tubuh asalkan tidak terjadi sentuhan berturut-turut. Pada saat melakukan blok, sentuhan berturut-turut dapat dilakukan. Melakukan blok adalah tindakan para pemain di dekat net untuk menghalangi bola yang datang dari lawan dengan melakukan jangkauan lebih tinggi dari ketinggian net, tanpa memperhatikan ketinggian dari sentuhan bola tersebut. Hanya pemain baris depan yang diperbolehkan untuk melakukan blok yang sempurna, tetapi pada saat menyentuh bola harus ada bagian tubuh yang lebih tinggi dari ketinggian net oleh seorang atau lebih pelaku blok, asalkan sentuhan tersebut terjadi dalam satu gerakan. 3 pemain di dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 kiri depan, 3 tengah depan, dan 2 kanan depan. Sentuhan bersamaan. 2 atau 3 pemain dapat menyentuh bola pada saat bersamaan. Jika terjadi sentuhan bersama-sama oleh 2 pemain yang berlawanan di atas net menyebabkan perpanjangan sentuhan pada bola, permainan dilanjutkan. Jika 2 pemain dari satu tim menyentuh bola secara bersamaan, itu merupakan 2 sentuhan, dengan pengecualian pada saat melakukan blok. Jika mereka pada saat menjangkau bola, tapi hanya satu pemain yang menyentuhnya, itu merupakan satu sentuhan. Tubrukan antara pemain tidak dihitung sebagian satu kesalahan. Ciri khas sentuhan. Bola dapat menyentuh seluruh bagian dari tubuh. Bola harus dipantulkan, bukan tertahan dan atau dilempar. Bola dapat memantulkan ke segala arah. Bola dapat menyentuh beberapa bagian dari tubuh asalkan tidak terjadi sentuhan berturut-turut, kecuali pada saat melakukan blok. Sentuhan berturut-turut dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pelaku blok asalkan sentuhan tersebut terjadi di dalam satu gerakan. Selanjutnya ada bola pada net. Bola melewati net. Bola yang dipantulkan ke daerah lawan harus melewati atas net di dalam daerah ruang batas permainan. Ruang batas permainan adalah ruang tegak lurus dengan net yang dibatasi oleh pertama bagian bawah net dengan permukaan ketinggian net. Yang kedua bagian samping dengan antena dan perpanjangan struktur net. Lebih lebar net 1 meter dan panjang 9,50 sampai 10 meter dengan pita samping 25 sampai 50 cm di setiap sisi. Setiap dari jalinan mata jala hitam 10 cm berbentuk persegi. Yang ketiga, bagian atas dengan langit-langit, yaitu antena. Tinggi antena di atas net adalah 80 cm, diberi garis-garis yang berwarna kontras sepanjang 10 cm. Lebih baik berwarna merah putih. Antena adalah bagian dari net dan sebagian batasan sampingan dari daerah ruang penyeberangan bola. Selanjutnya ada tinggi jangkauan di atas net. Pada saat melakukan blok, seorang pelaku blok dapat menjangkau bola melewati net asalkan dia tidak mengganggu permainan lawan sebelum atau pada saat melakukan pukulan serangan terakhir.
Pada saat melakukan blok, tindakan para pemain di dekat net untuk menghalangi bola yang datang dari lawan dengan melakukan jangkauan lebih tinggi dari ketinggian net tanpa memperhatikan ketinggian dari sentuhan bola tersebut. Hanya pemain baris depan yang diperbolehkan untuk melakukan blok yang sempurna, tetapi pada saat menyentuh bola harus ada bagian tubuh yang lebih tinggi dari ketinggian net. Melakukan blok dalam daerah lawan, pada saat melakukan blok, pemain dapat menyeberangkan tangan atau lengan melewati net, asalkan usaha itu untuk mengganggu permainan lawan. Demikian juga tidak diperkenankan menyentuh bola di seberang net sebelum lawan melakukan pukulan serang. Tangan seorang pemain diperkenankan melewati net setelah melakukan pukulan serang, asalkan pada saat perkenaan bola dilakukan di daerah permainan sendiri. Memasuki daerah lawan di bawah net. Yang pertama, masuk ke dalam lapangan lawan melewati garis tengah. Poros dari garis tengah membagi lapangan permainan menjadi dua, bagian lapangan yang sama dengan ukuran masing-masing 9 kali 9 meter. Garis ini terdapat di bawah net, menghubungkan garis samping ke garis samping lainnya. Yang kedua, diperkenankan menyentuh lapangan lawan dengan satu atau dua kaki. Asalkan sebagian dari kaki yang memasuki daerah lawan masih berhubungan atau secara langsung berada di atas garis tengah. Seorang pemain dapat memasuki lapangan lawan setelah bola mati. Bola dinyatakan di luar permainan pada saat salah satu wasit membunyikan peluit karena terjadi kesalahan. Menyentuh net. Pemain menyentuh net bukan merupakan kesalahan kecuali mengganggu jalannya permainan. Seorang pemain mengganggu jalannya permainan lawan jika di antaranya satu, menyentuh pita atas bagian net atau 80 cm bagian atas antena pada saat itu ia memainkan bola. Yang kedua, menggunakan net sebagai bantuan bersamaan dengan memainkan bola atau menyebabkan sebuah keuntungan terhadap lawan. Dan yang ketiga, melakukan pergerakan yang menghalangi lawan untuk memainkan bola. Pemain dapat menyentuh tali, tiang, atau benda lain di luar dari antena, termasuk net itu sendiri, asalkan tidak mengganggu jalannya permainan. Berikutnya ada servis. Servis pertama dalam setiap set. Pada set yang lain akan dimulai dengan servis oleh tim yang tidak melakukan servis pertama pada saat sebelumnya. Pada keadaan 2/2, saat penentuan set kelima dimainkan hingga angka 15. Pada keadaan 4/14, permainan dilanjutkan hingga tercapai selisih 2 angka 16 sampai 14 atau 17 sampai 15 dan seterusnya. Sebelum pertandingan, wasit pertama melakukan undian untuk melakukan giliran servis pertama dan lapangan pada saat pertama. Jika saat penentuan harus dimainkan, dilakukan lagi undian toss yang baru. Giliran servis. Jika tim yang melakukan servis memenangkan rally, pemain yang melakukan servis sebelumnya atau penggantinya melakukan servis lagi. Jika tim yang menerima servis memenangkan rally, tim itu berhak melakukan servis dan melakukan rotasi sebelum servis dilakukan. Pemain yang melakukan servis adalah pemain yang bergerak dari posisi kanan depan ke kanan belakang. Rally dan rally sempurna. Satu rally adalah rangkaian gerak permainan diawali pukulan servis oleh pelaku servis sampai bola di luar permainan. Satu rally sempurna adalah rangkaian gerak permainan yang hasilnya adalah sebuah angka. Pelaksanaan servis. Pada saat melakukan pukulan servis atau saat meloncat untuk melakukan servis meloncat, pelaku servis tidak boleh menyentuh lapangan, termasuk garis akhir atau lantai di luar daerah servis. Setelah melakukan pukulan servis, ia dapat melangkah atau mendarat di luar daerah servis atau di dalam lapangan. Daerah servis adalah daerah selebar 9 meter di belakang setiap garis akhir. Daerah ini dibatasi oleh dua garis pendek sepanjang 15 cm yang dibuat 20 cm di belakang garis akhir. Sebagai kepanjangan dari garis samping, kedua garis pendek tersebut sudah termasuk di dalam batas daerah servis. Pada perpanjangan daerah servis adalah ke belakang sampai batas akhir daerah bebas. Tabir. Para pemain dari tim yang melakukan servis tidak boleh menghalangi lawan melakukan tabir secara perorangan atau bersama-sama untuk melihat pelaku servis atau jalannya bola. Seorang atau sekelompok pemain dari tim yang melakukan servis melakukan tabir dengan menggerak-gerakkan lengan, melakukan loncatan, atau bergerak ke samping pada saat servis dilakukan atau berdiri berkelompok untuk menutupi jalannya bola. Kesalahan servis. Kesalahan servis dipukul. Setelah bola dipukul secara sempurna, servis dianggap salah, kecuali seorang pemain salah posisi. Jika bola menyentuh seorang pemain dari tim yang melakukan servis atau gagal melewati bidang tegak lurus dengan net, bola melewati bidang vertikal dari net baik sebagian atau keseluruhan, berada di luar ruang penyeberangan bola kecuali pada kasus peraturan dan bola secara keseluruhan melewati ruang bawah net. Kesalahan setelah melakukan servis dan kesalahan posisi. Jika pelaku servis membuat kesalahan pada waktu melakukan pukulan servis, pelaksanaannya tidak tepat, kesalahan urutan rotasi dan lain-lain.
dan lawan dalam keadaan salah posisi, maka yang dikenakan sanksi adalah kesalahan servis. Satu tim dinyatakan melakukan kesalahan posisi jika ada pemain yang tidak berada pada posisi yang benar pada saat bola dipukul oleh pelaku servis. Jika pelaku servis melakukan kesalahan pada saat melakukan servis, maka dinyatakan kesalahan terjadi sebelum kesalahan posisi lawan. Pukulan serang atau disebut dengan smash. Karakteristik smash. Selama melakukan pukulan serang diperkenankan mentip asal bola terpukul dengan baik dan tidak terangkat atau terlempar. Bola harus dipantulkan, bukan tertahan dan atau dilempar. Bola dapat memantul ke segala arah. Suatu pukulan serang telah sempurna pada saat bola secara keseluruhan telah melewati bidang tegak lurus dari net atau menyentuh permainan lawan. Batasan dalam melakukan smash. Pemain baris depan dapat melakukan pukulan serang yang sempurna pada setiap ketinggian asalkan pada saat kontak dengan bola dilakukan pada daerah lapangan sendiri. 3 pemain di dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 kiri depan, 3 tengah depan, 2 kanan depan. Pemain baris belakang dapat melakukan pukulan serang yang sempurna pada setiap ketinggian di belakang daerah depan. Dalam setiap lapangan, daerah depan serang dibatasi poros garis tengah dan ke belakang sampai garis serang. Daerah depan serang mempunyai perpanjangan garis samping yang tidak terbatas hingga akhir daerah bebas. Pukulan serang yang salah. Yang pertama yaitu seorang pemukul baris belakang melakukan pukulan serang dari daerah depan pada saat memukul bola, keseluruhan bola lebih tinggi dari ketinggian net. Seorang pemain melakukan pukulan serang atau servis pada saat bola di daerah depan dan keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. Seorang libero melakukan pukulan serang pada saat memukul keseluruhan bola lebih tinggi daripada ketinggian net. Libero dibatasi untuk berperan sebagai pemain baris belakang dan tidak diizinkan untuk melakukan serangan dari manapun, termasuk di lapangan permainan dan daerah bebas. Jika pada saat kontak dengan bola, seluruh bola lebih tinggi dari permukaan atas. Yang terakhir ada blok, melakukan blok. Melakukan blok adalah tindakan para pemain di dekat net untuk menghalangi bola yang datang dari lawan dengan melakukan jangkauan lebih tinggi dari ketinggian net, jangkauan lebih tinggi dari ketinggian net, tanpa memperhatikan ketinggian dari sentuhan bola tersebut. Hanya pemain baris depan yang diperbolehkan untuk melakukan blok yang sempurna. Tapi pada saat menyentuh bola, harus ada bagian tubuh yang lebih tinggi dari ketinggian net. Tiga pemain di dekat net adalah pemain baris depan dan terdiri dari posisi 4 kiri depan, 3 tengah depan, 2 kanan depan. Usaha memblok. Sebuah usaha memblok adalah tindakan melakukan blok tanpa menyentuh bola. Blok sempurna. Blok sempurna adalah apabila bola tersentuh oleh seorang pelaku blok. Blok berkelompok. Blok berkelompok dilakukan oleh dua orang atau 3 pemain yang berdekatan dan dinyatakan sempurna bila seorang di antaranya menyentuh bola. Perkenaan waktu memblok. Sentuhan yang berturut-turut, cepat dan tidak terputus dapat terjadi oleh satu pelaku blok atau lebih, asal perkenaan tersebut dilakukan dalam satu gerakan. Seorang pemain tidak boleh menyentuh bola 2 kali berturut-turut. Bola dapat menyentuh beberapa bagian dari tubuh asalkan tidak terjadi sentuhan berturut-turut, kecuali pada saat melakukan blok. Sentuhan berturut-turut dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pelaku blok asalkan sentuhan tersebut terjadi dalam satu gerakan. Melakukan blok dalam daerah perlawanan. Pada saat melakukan blok, pemain dapat menyeberangkan tangan dan lengan melewati net, asalkan usaha itu tidak mengganggu permainan lawan. Demikian juga tidak diperkenankan menyentuh bola di seberang net sebelum lawan melakukan pukulan serang. Semua usaha untuk mengarahkan bola langsung ke arah lawan kecuali servis dan blok adalah pukulan serang. Blok dan sentuhan tim. Perkenaan pada blok tidak dihitung sebagai satu sentuhan akibat setelah perkenaan blok. Suatu tim diperkenankan menyentuhkan atau memantulkan bola 3 kali untuk mengembalikan. Untuk mengembalikan bola, setiap tim dapat memantulkan atau menyentuh bola 3 kali. Jika dimainkan lebih dari 4 kali, regu tersebut dinyatakan melakukan kesalahan 4 pantulan atau sentuhan. Pantulan yang dilakukan oleh tim itu meliputi bukan hanya pantulan yang disengaja, juga pantulan atau sentuhan bola yang disengaja. Kesalahan dalam melakukan blok. Yang pertama, pelaku blok menyentuh bola pada daerah lawan sebelum atau bersama dengan pukulan serang dari lawan. Yang kedua, melakukan blok pada servis lawan. Yang ketiga, bola keluar. Setelah kena blok,
Bola dinyatakan keluar pada saat bola menyentuh antena, tali, atau net di luar pita samping. Bagian dari bola menyentuh lantai secara keseluruhan berada di luar garis batas. Dan bola menyentuh benda di luar lapangan, langit-langit, atau seseorang yang tidak bermain. Yang terakhir, libero berusaha untuk memblok sendiri atau berkelompok. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video PPT kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.